Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah allazi faddala bani adam bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul jalal. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal aqwal wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin وإمام المتقين وقائد الغر المهجلين والشفيع المذنبين ومشايخ المقدمين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. Iya, biar kelihatan kayak ustadz beneran gitu. Gimana gitu? Masih ingat kan yang main Para Pencari Tuhan? Yang jadi Ustadz Ferry itu aku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Biar kelihatan di depan kamera gitu. Ada penceramah tengleng gitu. Al-Mukarramun wal Mukarramun, para ustazah umi dari berbagai macam majelis taklim, makasih udah ngundang saya. Wabil khusus akhinal kiram. Bentar baca dulu ya po, saya kalau mau baca pakai kacamata, karang mata udah rada burak. Kalau sama tulisan nggak jelas, tapi kalau sama duit cepean jelas. Itu kelemahan saya. Ntar baca dulu. Al-Mukarram akhina fillah, abang saya, saudara saya, Bapak Lurah Cikiwul, yang terhormat Bapak Warsim Suryana SIP MSI. Izin Pak Lurah, beda tipis sama saya. Mandiar ada beningan dikit. Emang duitnya banyak hari. Ya kalau saya mah kalau nggak diundang pan teboga duit. Kumaha we jeung maker akal-akalan neangan duit. Yang saya hormati Ketua DKM Al-Mukarram Bapak Haji Sunta beserta Ibu Sunta. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak RW 03 Bapak Edi Sanjaya beserta Ibu RW 03 Ibu Edi Sanjaya, emang bininya. Yang saya hormati para ketua RT 0 berapa? 10 ya pokoknya beserta Ibu RT-nya,
Wabil khusus Bapak RW beserta udah tadi yang saya hormati panitia maulid, wabil khusus Ustazah Hajah Mariati. Amin. Ustazah sehat, mudah-mudahan Ustazah bisa bikin acara seperti ini seminggu 3 kali, dan yang ceramah saya terus. Yang nggak ada lah orang mauludan seminggu 3 kali sampai bangkrut jual motor, nggak ada. Dan ibu-ibu, kakak-kakak saya yang saya hormati, yang saya cintai, saya tidak sebutin satu-satu. Spesial mas saya, abang saya, Mas Gianto, Bang Haji, terima kasih, mohon izin beserta ibu. Dan yang lainnya saya nggak sebutin satu-satu. Kenapa saya nggak sebut? Karena emang nggak ditulisin. Pokoknya dijama aja, sadayana kulluhum I love you full. Mah cager teteh cager. Entarnya orang ceramah lah ya. Iya korsina kadinya lain kadinya. Pak Lurah izin ya, saya di atas nggak apa-apa ya. Emang lagi rada sakit ini kaki. Nggak tahu asam urat, nggak tahu asam aurat. Tapi kata dokter sih nggak apa-apa katanya. Ini cuman ini capean. Jadi agak sakit gitu. Kakinya doang, cangkeng mah henteu tah. Henteu. Nah, nyeri suku ai cangkeng mah henteu gitu. Lempang rada nyeri, amun keur kieu henteu tah. Jadi nggak apa-apa saya sambil duduk sambil diri nggak apa-apa ya. Ya jadi artinya santai aja gitu ya. Oke, bentar, oke. Ngaji heula biar kelihatan kita kayak orang bener. Kalau kita ngaji kelihatan kayak orang bener. Sebab belum tentu benar. Kalau kita ngaku-ngaku benar, belum tentu benar. Merasa benar belum tentu, merasa pinter belum tentu, merasa cantik belum tentu. Yang maha benar, yang maha cantik, yang maha adalah Allah. Shadaqallahul azim. Maha benar hanya Allah dengan segala firman-Nya. Jadi saya kelihatan kayak orang benar, bukan berarti akri udah benar. Pakai kain sarung bukan pengen dipanggil ustaz. Cuman pesan bapak saya, anak laki harus rajin-rajin pakai kain sarung. Insya Allah engke loba anakna. Cekolot gitu tah. Makanya kalau orang resep bae nganggo sampingnya. Eta maka hayangna aya bae. Ditarik we eta sampingna eta. Katanya ali kabeh. Ya, tadi cek Kori ada kata Kori. Dibaca tadi sama Kori. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ibu hasanah, bapak hasanah, anak hasanah, berarti rumah tangga kita rumah tangga yang RW hasanah, RT hasanah, Pak Lurah hasanah, masyarakat hasanah, berarti kampung kita ini kampung yang imam hasanah, makmum hasanah, jamaah hasanah, berarti masjid wasilah, masjid yang aku hasanah, kamu hasanah, kita kumpul di tempat yang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kita duduk hasanah, kita ngaji hasanah, kita kumpul di tempat yang hasanah, di dunia hasanah, di akhirat juga. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Udah segitu juga ngaji. Banyak-banyak amat ya, Pak. Daripada kebanyakan kita nggak paham, ya mendingan itu aja. Empok hasanah, aku hasanah. Aku tahu di hati kamu hasanah, di hati aku juga kamu hasanah. Berarti kamu dan aku hasanah. Susah-susah amat nyari duit ya Pak Lurah. Iya. Ya. Sebab kalau kita begini senang, girang, ikhlas hati kita, kita ketawa di tempat ibadah masih ada pahala ibadah. Kita tidur di tempat ibadah masih ada pahala ibadah. Tuh cakepnya taklim. Makanya kenapa ibu
begitu seneng karena ikhlas hatinya, karena niat ibadah. Nggak ada yang nyuruh, saya belum nyuruh tolong menghadap ke saya, enggak kan? Tapi dengan ikhlas ibu menghadap ke saya, itu berarti itu ikhlas ibadah. Udah ngelihat saya nggak benci banget gitu, biasa aja gitu kan, nggak perlu teriak om telolet om. Ya bu, kalau udah hasanah, baik, ntar kumpulnya dengan ahli khair. Sebab ibu bapak kakek nenek kita almarhum almarhumah ahli khair, ahli jannah, amin. Kita kebagian pahala dari orang-orang tua kita yang ahli khair. Bisa jadi kita begini bukan karena kita, karena ibu bapak kita almarhum almarhumah kakek nenek kita lebih senang anak cucunya kumpul begini. Nah, kira-kira gitu tah, ya. Iya mah, santai bae mah, bari ngobrol bae ulah kecewa iya naon ustaz nak kitu. Mun kira-kira resep mangga gitu, terus balik bae. Ai pusing-pusing amat mayar henteu. Ya, paling ge mere 5.000, 2.000 patungan. Ditambahan ke pagian to beres ngundang aing. Iya teteh. Gitu dah. Nah cuman izinkan dulu sebelumnya, banyak sekarang tukang ngomong salah ngomong, benar? Kata kiai likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Setiap perkataan ada tempatnya, setiap tempat ada perkataannya. Di balik setiap tempat ada perkataannya, setiap perkataan juga ada tempatnya. Kadang-kadang kita susah menempatkan kata-kata pada tempatnya. Yang kebanyakan ngomong, yang keentengan ngomong bisa juga salah. Makanya akri banyak ngomong, tinggal tungguin pasti ada salah gitu. Cuman walaupun salah ya mohon maaf, nggak bisa dikutak-katik lagi. Uang yang sudah masuk tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa ya, maaf ya, pecah berarti membeli. Ayo bu, itu. Nah kalau ibu sudah hasanah, apa yang hasanah? Maaf, tukang ngomong salahnya di omongan, tukang nulis salahnya di tulisan, tukang pacul salahnya di pacul, tukang tenda salahnya di tenda, tukang son salahnya di son. Nggak ada manusia yang nggak pernah salah, nggak pernah lupa. Al insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Makanya orang tua kita habis maghrib udah ngajarin astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Istighfar, kita ngaku kita tukang salah, tukang lupa. Bukan cuma tempat salah, tapi sudah menjadi gudangnya salah dan lupa. Makanya istighfar. Sholat wajib, istighfarnya sunnah. Apa banyakin yang sunnah buat menyempurnakan yang wajib. Makanya habis sembahyang jangan buru-buru pergi. Astagfirullahaladzim. Iya mak, bener gitu, kudu gitu, naon deui atuh geus kolot mah, jam mejeng gitu laku bang, kadia tereka mana deui nya geus jari cangkeng jari suku teh, gitu emak mah kudu nyekelan tasbih bae, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha mereka mana deui atuh, bener. Udah tinggal istighfar aja.
Sebab orang yang membiasakan diri dengan kalimat la ilaha illallah, akhir hayatnya empuk ngucapnya tuh. Bener teteh. Makanya orang tua kita dari mana-mana sudah membiasakan diri. Beres nyeseh nyeri cangkeng, selesai nyuci sakit pinggang duduk. Tah la ilaha illallah, ya emak nyeri cangkeng. Rek masak teboga beas, mau masak nggak punya beras, lah ilaha illallah. Mau nyuci nggak punya sabun, lah ilaha illallah. Rek kondangan teboga duit jak keutangan deh, lah ilaha illallah. Suami nggak pulang-pulang, la ilaha illallah. Bapak siap PA, bapak siap PA. Nyaho lah bating urusan tadi kan balik, bapak siap PA, bapak siap PA. Paehan kuaing, paehan kuaing. Ini ketahuan teteh ketawa, kenapa? Karena ikhlas. Orang yang nggak mau ketawa cuman dua, satu sakit, dua terlalu banyak utang. Saya tekan seuri eta batur mah hehehe bae manehna mah siap angguna hehehe bae aing ge di imang geus 3 kali ditagih aing. Ahabbal kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ya cek kiai di bayo. Bukan kata akri, bukan. Sebab akri ngaji nama kiai. Saya di pesantren lama, saya di daerah Menes, Pandeglang, Banten, saya pesantrennya di sana. Orang-orang ngaji, saya maling lauk. Akhirnya kiai jadi cincalang kiai yo. Teka harti aing ge kumaha ieu. Ahabbal kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling Allah suka cuma 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ayo bareng-bareng. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala illa billahil aliyyil azim. Kan enak yang itu yang ada di surga suara yang kayak gini teh. Bener di surga nggak ada lagu-lagu apa gitu yang mahal Syahrini lagu-lagunya atau dangdut apa nggak ada. Nggak ada di surga tuh lagunya begitu masuk kan towen oh nempel memang maunya nempel Palura mohon maaf hampura Palura ini bukan ceramah ya menghibur warga we katempona bae ceramahnya padahal ya maaf ya bukan ustadz beneran ya mah hampura we jadi kelihatannya kayak penceramah gitu lagi membagi ilmu padahal mah enggak saya lagi nyari DP ninja sugan baik kenal sama Pak Lurah di bere DP ninja urang. Berkah Lurah panjang umur, banyak rejeki, sehat, manfaat, buat masyarakat. Cakep ta barokah eta. Man Lurah resep ngaji barokah didoakeun bae ku emak-emak eta. Bener eta. Makanya kalau kita punya jabatan dipakai ibadah. Yo, hasanah teh balik deh ke hasanah di ibadah. Geus aing mah kumaha beuteung bae. Kira-kira lapar eureun. Yang punya son ngajak ibadah karena sonnya dipakai ngaji. Yang punya tendanya dipakai ngaji berarti tendanya ngajak ibadah. Yang punya kerudung dipakai ngaji berarti kerudungnya ngajak ibadah. Yang punya jabatan dipakai ngaji, jabatannya ngajak ibadah. Yang punya duit bangun masjid duitnya dipakai aman. Sebab kalau kita hidup nggak ada yang diajak ibadah berat. Pamajikan resep karena ibadah, suami juga resep ngajakan ibadah, anak juga resep ibadah. Jadi ntar sekeluarga kita sekeluarga orang kita jadi ahli
ibadah sakit itu baik pokoknya mah ya beribadah orang ya hasanah teh tadi tah ya hasanah ya. Makanya saya tidak setuju kalau ada penceramah bilang nanti di neraka kebanyakan kaum perempuan. Saya nggak setuju. Atau wanita yang bagaimana dulu dong. Ini adalah calon-calon bidadari surga. Ini emak-emak saya, kakak saya, teteh saya, tante saya, ya ini semuanya calon ahli surga. Emak-emak kudu di alam bae. Sebab wanita kalau udah kesel sakitnya di sini, benar. Tapi suntiknya di dia yo. Tetep baik, aya perbedaan hirup mah. Terus ya. Terus. Hah? Kuat sampai 2 jam kuat. Sampai 3 jam? Masa Allah. Udah ada berapa kali penceramah yang kuat sampai 3 jam di sini 2 jam ada. Udah berapa ustadz juga yang ceramah sampai meninggal dunia. Embung aing ceramah tapi kapahe. Mak resep. Sakit itu bagai ngaji mak. Al-Mukarram. Ahlan wa sahlan. Terus ya terus. Kalau semuanya udah ngajak ibadah, aman. Suami resep ngajak ibadah, istri resep diajak ibadah, anak resep diajak ibadah, cakep eta. Maaf, sekarang ini mau tidur pegang HP, bangun tidur cari HP. Ya Bu, anak megang HP, emak megang HP, bapak megang HP. Nanti kumpul di dalam kubur berean HP. WA terus enggak BB terus sabar. Tapi kalau pagi mau tidur baca Quran, habis tidur tengah malam nyari Quran, besok bangun pagi juga pengen baca Quran, kira-kira aman nggak tuh? Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para pembacanya, amin. Makanya biar kita kumpul begini deui urang resep ya subhanallah. Allahu Akbar. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah maha suci Allah, nggak ada yang suci kecuali Allah. Kita bersih aja, ini lagi bebersih ini. Lagi belajar bebersih, lagi belajar benar. Bukan berarti kita duduk di talim kita udah benar, kita udah bersih. Belum tentu, ini masih audisi. Sebab yang dikatakan sukses di hadapan Allah, matinya husnul khatimah, masuk surga itu sukses. Sekalipun belum di dunia belum jadi apa-apa. Orang tua kita dulu nggak ada yang dipanggil al-mukarram wal muhtaram, tapi ibadana alus ente. Nggak nyari kamera, nggak nyari mic. Tah kalau orang tak baheula tah. Barinya kelan tasbih la ilaha budak dahar tah la ilaha illallah. Mau makan tuh udah diceplokin telur la ilaha. Adanya huapan tah la ilaha illallah. Jagain nanti cak kecebur la ilaha illallah. La ilaha illallah. Marek sholat la ilaha illallah. Adenya jagain la ilaha. Kakaknya datang lagi, mak adeknya jagain lah. Iya mah mau bilang dari tadi adek udah kecebur di sumur. Sebab orang yang membiasakan diri dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akhir hayatnya bisa mampu dapat jaminan surga. Enak nggak? Dunia kita kejar kemana negeri nggak bakal habis. Duit kita punya miliaran nggak bakal cukup. Jabatan setinggi-tinggi jabatan kita punya nggak ngaruh. Yang mampu menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah adalah tauhid kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ayo kulluhum la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
ghaniyun 'amman siwa. Kata Kiai, Allah Maha Kaya, semua makhluk butuh Allah. Tumbuhan butuh Allah, hewan butuh Allah, kita manusia semua butuh Allah. Kita dari Allah bakal pulang menghadap atuh naon deui pusing-pusing. Makanya kalau kira-kira kita ribut sama suami, ingat baik karena mati. Oh, berantem baik nih. Ingat mati, nggak jadi berantem. Oh, pengen ngeridit motor, pengen ngeridit mobil, teboga duit, ingat mati baik. Wa kafa bil mauti wa'iza. Kematian itu peringatan buat kita. Lamun geus inget kana pae, biasanya kada sieun eta hirup. Bener. Yo hayang boga iyo, boga eta, boga iyo, teboga duit ya pusing teh lieur nya. Udah geus inget pae bae. Aman eta. Aman ya. Barinya kelantas betenya lah. La ilallah, la ilallah, la ilaha illallah. Aman eta, aman. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang di langit yang di bumi punya Allah. Seluruh isinya langit dan bumi. Di antara langit dan bumi semua punya Allah, bakal kembali kepada Allah. Makanya teteh kalau punya suami galak, punya suami pelit, udah jangan dilawan, capek. Nggak usahlah doain suami mentang-mentang suami item bangun tengah malam kulantaran hidung ya salaki ya ngedoa, ya Allah putihkanlah suami saya. Nggak usah keles, biasa aja. Biarin suami item, yang penting keras keinginannya, usaha. Ih kadinya baik aing emek aing. Mentang-mentang geus nyaho paham. Betul ngomong kadinya baik. Padahal emang maksudnya kadinya. Kiai izin Kiai Mualim. Ieu babna ge bab. Jadi ilmuna aji akri ilmuna. Pokoknya balik ka imah ieu jamaah menang naon, menangna. Iya, baik. Pusing-pusing amat neangan duitnya. Terus ya terus. Hampura lurah, hampura. Ieu mah menghibur warga apa lurang. Kayak ngaji mah ka kiai bae, ka ustad bae, ka pondok bae, ka akri mah. Yang penting rame bae. Ya alhamdulillah ya ge orang diundang ka dieu ya. Kabayar listrik mah. Alhamdulillah gitu, alhamdulillah. Emang kalau bulan Maulid rada rame, undangan lumayan gitu, sampai nggak ketampu, sampai kadang-kadang parcel aja tuh nggak muat di kulkas. Iya, habis gimana istri saya masukin parcel keranjang-keranjang. Saya pikir salakina doang PA, pawinya anaknya PA. Eta PA jamaah. Atur nuhun. Saya kalau dikasih air putih nggak ngerasa ustad, saya ngerasa seperti dukun sembur. Kalau diberi cai putih ngerasa kok kayak dukun sembur teh gitu. Enggak dijampe ku abahnya cing cager, cing calakan ku maneh, cing hasil maksudna. Wangi. Tah di inuman tah gitu. Iya kalau dikasih air putih nggak ngerasa penceramah, saya ngerasa seperti dukun sembur. Hampura, iya lain minta kopi lain. Lain bisa ajarkan minta kopi gitu. Cuman kita masing-masing udah pada tua, biar paham. Gitu bah. Allah Rabbi, ya Allah Rabbana innaka jami'un nas. Allah karim. Indah lalagaan dia mah bercanda. Susu baik, susu. Susu. Kumaha teh? Oh, kada luar saya eta mah susu teh meureun. Dedek. Enggak, kata bapak saya, laki-laki tidak boleh berhenti menyusu. Karena susu itu sehat, hanya cocok untuk laki-laki. Ya maaf ya. Kata bapak saya, susu hanya untuk kesehatan laki-laki gitu. Makanya kalau perempuan setahun 2 tahun dah nggak nyusu lagi bayinya. Tapi kalau laki-laki 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, nepi ka 70 tahun eta kolot eta resep bae kana nyusu. Walaupun emak rada kateter hari tata. Nggak, maksudnya rada kateter waktu itu tuh gitu. Nggak, maksudnya membelikan susunya. Ih, kagambar aku susu sorangan bae. Susu kaleng aduh.
Terus ya terus. Hampura ya, ngomong kita tak salah nata. Tukang ngomong salahnya di omongan kita tak. Ya terlalu banyak ngomong akhirnya bisa salah ya tak. Benar teh. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Setiap tempat ada perkataan, setiap perkataan ada tempatnya. Kadang-kadang kita susah menempatkan kata-kata pada tempatnya. Eta teu ngarti kana Al-Qur'an bicara Al-Qur'an, eta resen teh akhirnya. Eta pan pikiranna eta. Eta teu ngarti mah cicing bae ngomong sejen bae. Makanya urusan agama Parto nggak berani, Eko nggak berani suruh ceramah. Sekalipun bayar Parto 50 juta, mau datang Parto. Ngaji ya teman. Ya bener, ay Astri mengaji lah. Ya iya. Ayo nggak mengges nyohor kia ya ta. Ini gejala stroke meren ya. Terus mak capek. Kalau udah capek udah ya. Nenek capek. Masih terus. Nggak apa-apa. Kuat. Masa Allah. Iya, tapi kalau habis ganti gigi tolong dipegang ya. Takutnya hahaha ngancleng eta huntun. Waduh. Keripu gara-gara Akri ceramah kehilangan untu. Minta diumumkan panitia telah ditemukan 2 buah gigi depan. Berikut separuh jigong. Hijijai. Terus santai aja ya. Kalau ujungnya tingkatkan iman dan takwa membentuk pribadi berakhlakul karimah, halus eta judulnya. Tingkatkan iman. Kira-kira ditanya ke orang, naik seberapa tingkat ya? Sebab iman dia standar aja, cakep itu. Kalau nanti naik dan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4, turun dari ke tingkat hiji, eta kumaha coba tah? Nges iman mah bertahan bae alus tah. Apa itu iman? Tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa af'alum bil arkan. Tak iman tah. Dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan lidah, dilakukan dengan perbuatan. Eta iman tah. Ngaku iman kamana iman rek nyampe karena takwa. Lamun iman model urang mah salat bae ingat kana kreditan. Lagi deui bae cek aing engke sore aing keur salat ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Enggak dibayar ku aing. Capek enggak eta? Masya Allah, dalam sholat kita ucapin Allahu Akbar. Seberapa kali Allahu Akbar? Banyak, tapi hati kita ingat Allah sedikit. Ngucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa banyak dalam sholat kita sebut Allah Maha Besar, tapi ternyata hati kita Allah tidak besar. Urusan kita lebih, hutang kita lebih, suami kita lebih, sampai kepada iman dan takwa. Apa itu takwa? Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Apakah kita sudah termasuk takwa? Belum. Sebab orang yang mengaku takwa belum tentu tak. Dalam khutbah Jumat sering kita dengar, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang sekalian, orang-orang, hei manusia, takwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan jangan kamu mati dalam keadaan tidak Islam, kata khotib. Apakah orang yang teriak ittaqullah, orang yang teriak takwa berarti dia paling takwa? Apakah Akri kelihatannya begini berarti Akri udah bener? Wow, make samping kos nu heueuh bae, make kokot. Ku jalan lagi insyaallah, masyaallah. Bagus di hadapan manusia, tapi belum tentu bagus di hadapan Allah. Hidup mah babadean bae hirup mah ya.
seperti dalam audisi. Wih, kelihatannya bakal jadi pemenang, ternyata eleh. Bener, eta hidup kita baik, ya keruang ke audisi. Mana yang terbaik? Nanti yang terbaik setelah meninggal husnul khotimah, dia masuk surga, itu yang terbaik di hadapan Allah. Makanya saya ceramah dihantemin kiai, ceramah tidak ala Rasulullah, seri baik. Ya orang lain Rasulullah iya. Kenapa marahnya? Benar. Ceramah tadi tidak ala Rasulullah. Wah, saya di Rasulullah tidak begitu. Masya Allah. Ya saya sih diem aja. Saya emang nggak apa-apa Bu. Saya mah masuk surga juga udah alhamdulillah. Biarin di sono ngepel-ngepel, nyapu-nyapu, nggak apa-apa. Ya megang-megang kaca gitu, apa ngelap-ngelap kali ini nggak apa-apa. Yang penting di dalam nggak apa-apa. Tahu kok tingkatannya. Doa cakep, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama para nabi. Belum nyampe. Wa adkhilnal jannata ma'al auliya. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama para wali, para aulia. Enggak dapat juga minimal wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama ibu-ibu dan bapak-bapak kami. Segitu aja udah cakep. Ya Ma, segitu aja udah cakep. Nggak kafir aja cakep. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Orang tua kita dulu begitu kesandung astagfirullah, eta jempol emak biru ya, gara-gara jempol istil ya teh santai gitu, santai. Masya Allah, ya Allah, jadi malu saya. Terima kasih, Masya Allah, panjang umur, biar sehat, ngerti namanya ada tamu. Alhamdulillah. Ya cai kabeh ya. Ya cai putih, eta ge cai, iya cai. Nyaho bae, yang ceramah ini ustadznya make pempes. Jadi dibiri cai bae. Dia cai, ati cai kabeh. Iya air, susu air, kopi air. Nanti ustadz pulang ceramah buang-buang air. Bisa baik lagi serius-serius keluar air gitu. Emang gitu, kadang-kadang ada yang mesti dibilang dulu, dikasih tahu dulu baru dateng gitu. Betulnya nggak minta loh, nggak minta. Tapi memang enggak semuanya orang ngerti. Ada yang cuek aja, ya kan? Nih, tadi udah ngomong air putih, ya. Sekarang susu, kopi ada, belum diminum. Belum pernah ibu ngeliat ustadz abis turun ceramah gitu kembung gede. Belum pernah. Sampai di belakang ditebak dung dung dung, dung dung dung. Tanya ribet tuh. Kula bala beting cai. Ya, tarik napas biar nggak capek, tarik napas, rileks. Yuk bareng-bareng kita nyanyi. Siapa ingin, biar saya istirahat aja. Selalu yang keras. Siapa ingin Alhamdulillah. Terima kasih, di bawahnya nggak apa-apa, kekecilan. Ya Pak Yanto, makasih Pak Yanto. Ini bercanda, jangan diambil hati, yang penting cari rame ya Bang. Ya, belum pernah kan lihat orang ngopi pakai pisang tuh. Jadi masing-masing daerah karakternya beda-beda. Ya. Terima kasih.
Masya Allah, jadi malu. Akang mau orangnya perasaan, apa aja dikasih. Selesai nih, ada bantal, ada kasur nih, terakhir rak piring, atau pindah orang ka dieu. Makanya urusan taklim, urusan pengajian, nggak ada orang yang nggak berebut keberkahan, bener. Cakep itu, karena semuanya ibadah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Kita semua bakal pulang menghadap Allah, modalnya falyamal amalan sholiha, beramal soleh, berbuat baik, bener. Itu tuh. Ngobrol cai, dibawain susu, kopi, ada pakari, ada pokari, ada makari, ada nekari, ada kekari, ada komplit semua. Itu, jadi udah komplit semua. Kalau tadi kan agak kaget saya, masa sih ngopi sama pisang, kunyuk juga malu. Ya kalau sekarang kan komplit, udah ada kuenya. Pun, dan kalau nggak dimakan bukan nggak menghormatin tuan rumah, bukan ya. Kalau saya nggak makan, nggak, bukan malu juga, masa di depan jamaah saya makan, ya dong ya. Kardus, ada kardus. Tadi kardusan dah. Ya apa mobil kayak kosong. Sugan lamun di kardus mapan ayah bebaturan anak tanya. Ayah iya gitu dah. Ya bercanda bae, bercanda ya. Alhamdulillah mun ngarti mah. Punten mak, punten nyusuh heula. Aduh. Manis ini. Manis, cuman kentalnya kurang. Mungkin ini yang sisa di kaleng dimasukin air, dikocok-kocok jadi manis tapi kurang kental. Eta panitia di tukang eta ngomong anjing sia. Eta ustad aing minta bae. Atuh serba salah cenah. Bere cai minta kopi, minta susu. Bere buah minta kue. Serba salah ieu penceramah ieu. Isukan datang deui ka di paehan gua. Terus mah terus. Yuk balik. Setelah kita ketemu iman dan takwa, di mana ketemunya? Kalau ketemu iman dan takwa di taklim. Nggak mungkin di panggung hiburan, nggak mungkin di panggung ote, nggak mungkin di panggung dangdut, nggak mungkin di dalam karaoke. Kita mau ketemu iman dan takwa di taklim. Ketemu dengan kiai, ketemu dengan ustazah, maulid, ini taklim. Oh, ada orang bilang, maulid nggak ada dari sononya. Nggak usah ke sono, sini aja. On deh kamu. Kok mau maulid ke sono-sono? Jangan nyari-nyari, ini lagi maulid, ke sini ada. Begitu dong. Terlalu dibahas, katanya kok orang meninggal pakai dibacain Fatihah. Emang nyampe apa? Repot-repot banget sih pakai dibahas. Kalau nggak percaya, suruh dia aja meninggal. Ya, nah, kalau nggak nyampe suruh miss call. Atau mama minta pulsa aja nyampe, bener. Kita kirim SMS dari sini ke Bandung nyampe nggak? Itu urusan sinyal, apalagi urusan Allah. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel. Bener itu. Ngirim bahaya rek nyampe. Masalah nyampe atau tidaknya bukan urusan kita. Kalau kita ngirim nggak nyampe, apalagi yang nggak pernah ngirim. Apa yang mau nyampe? Ya dong. Biasa aja begitu. Ini jangan dibahas, kecenderungan dibahas. Kok orang meninggal di kuburan kok kayak assalamualaikum ya ahlal kubur. Emang dia denger apa? Masa orang meninggal dikasih assalamualaikum, assalamualaikum ya ahlal kubur. Emang dia denger? Gak usah dibahas. Denger. Nyaut dia, nyaut. Cuma pelan. Waalaikumsalam. Sebab kalau dia nyautnya kenceng, kita kabur. Kita duduk di depan makam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum abina wa umina. Mak nyaut di jero kubur. Waalaikumsalam.
Atuh nyaut kenceng teh mah. Waalaikumsalam. Eta anak injuna lompat eta. Lompat semuanya, berarti dengar nyaut. Sebab siapa orang yang sering doain emak bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah ibu bapaknya, nanti dia bakal rajin dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada ibu bapaknya, nanti anak-anaknya bakal berbakti kepadanya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Siapa orang yang berbakti sama emak bapaknya, nanti anak-anaknya bakal berbakti kepadanya. Sekarang kita udah jadi emak-emak, dulu jadi anak. Waktu jadi anak kita punya emak. Bener. Makanya orang tua kita sering bilang, nanti kamu ngerasain jadi orang tua. Ntar kamu ngerasain. Capek tau. Ntar kamu ngerasain jadi orang tua. Capek. Cangkeh. Bener. Sampai lagi maaf, saya cerita tadi sama pelurah. Saya baru sekarang aja melek gitu bisa ngalamin punya mobil. Padahal dulu ya saya maaf ya, bukan berarti saya orang miskin, maaf gak ada. Bapak ibu saya nggak ada miskin, kakek nenek saya nggak ada turunan miskin, maaf. Fakir. Miskin rada susah, iya mah fakir, belangsak bisa. Ya maaf gitu, maaf. Kenapa saya bilang begitu? Saya jujur aja, saya begini ini bukan karena saya, karena bapak saya ngajarinnya begini. Makanya saya nggak berani membid'ahkan orang. Oh tahlil bid'ah, nggak berani saya. Karena emang saya jujur aja, saya makan daging itu gara-gara tahlil. Emak saya anaknya 13. Iya, emak saya anaknya 13. Emang turunan subur gimana? Bapak juga hero dong. Iya, anaknya 13. Itu kalau sarapan pagi berebut, keinjak mati atuh. Ntar makan siang serakah kelolodan mati lagi atuh. Tinggal 9. Saya anak ketiga dari 9 bersaudara. Kakak saya 2 cewek. Mak saya hebat, mak Arab. TKW. Bete banget sih gue ngomong Arab ngeliatin hidung najis gitu. Masa ada emaknya Arab anaknya hidungnya gitu najis gitu. Ya nggak semua orang Arab mancung keles, ada juga orang Arab yang pesek. Itu di tempat saya begitu habis lahir emaknya ketiban lemari. Hidungnya sengkek. Alhamdulillah. Ya jujur aja kalau cerita masa lalu gitu. Kenapa saya larinya ke sini? Teman-teman saya ke DPR, Eko ke sono, Parto ke sono, ya karena memang saya udah ke sini. Kenapa saya ke sini? Karena emang saya nggak diajak ke sono. Tapi enakan begini mah, nggak capek, bener jadi artis mah gini udah capek. Sekarang enakan begini, tiap hari ada, pagi ada, malam ada gitu. Mahal lagi. Iya iyalah. Orang burung beo aja cuma assalamualaikum 3,5 juta. Masa akri kalah sama burung beo najong. Ciblek yang cucuit ciblek udah gacor tapi 700 bayar pori pegoh najong. Makanya saya alhamdulillah saya begini ini ada alhamdulillah karena emang dulunya saya nggak pernah dari bapak saya nggak pernah berani membid'ahkan tahlil sebab si mati sudah selesai tapi si hidup yang banyak punya tugas buat si mati. Bener, kirimin doa, kirimin Fatihah, tengok kuburannya ya. Kuburan emak gak ditengok-tengok, taruhnya udah kena proyek, abis hilang. Ya, 2 rakaat nggak anak? Tengok. Sekalipun dia bangkai, tapi itu bangkai orang tua kita yang kita bawa darah dagingnya sampai sekarang. Bisa kita hidup dari sekarang, kita bisa begini umur panjang, bisa jadi bukan karena kita, karena orang tua kita lebih dulu doain kita. Jangan GR. Kita sarjana, mampu nggak menjadikan anak-anak kita sarjana? Bapak kita tidak sarjana, tapi anaknya ada yang sarjana. Berarti hebat mana? Hebat bapak, tidak sarjana, mampu menjadikan anaknya sarjana. Itu makanya emak, masya Allah. Saya kalau ceramah depan emak nggak mau kasih pusing udah. Ini ahli surga ini, amin. Emak jangan dikasih capek-capek udah. Kasihan apalagi nenek dari muda sampai sekarang diajak miskin, hayu baik. Nggak kaya nerima baik. Kalau kita udah 3 kali cerai kalinya, tuh hebatnya nenek tuh.
Panjang umur nenek, panjang umur biar sehat, manfaat berkah nenek-nenek kita. Masya Allah, kalau nggak ada dia, nggak ada emak kita, nggak ada emak kita, nggak ada kita. Emang beranak nggak sakit apa teh? Waktu ngajuru nyeri hente, waktu beranak ngeden sakit nggak? Sakit tapi resep. Iya cina nyeri-nyeri tapi hayu baik. Katanya beranak sakit-sakit tapi beranak terus. Bukan sakit kali ya, emang dokoh. Iya, saya nggak ngalamin yang namanya orang tua nih, zaman orang tua saya. Ini cerita aja lah ya, nanti ngaji sama kiai aja lah. Yang penting santai aja lah, kalau udah lapar ntar kita, saya sudah lapar gitu ya. Ya, nanti saya berhenti ya, saya takut gara-gara saya ceramah ada yang pingsan. Ya, kasih tahu ya. Ya mak udah lapar belum? Masya Allah. Tanya saya dong. Saya belum pernah, almarhum bapak saya ngajak saya makan ke restoran, belum pernah. Belum pernah. Mau makan daging belum pernah saya diajak ke restoran, belum pernah. Bukan miskin, maaf. Oh. Bukan berarti saya susah. Nggak ada keluarga susah, saya nggak ada. Dari zaman nenek saya sampai bapak saya nggak ada zaman susah. Belangsak. Belum pernah saya makan daging diajak ke restoran. Saya mau makan daging nungguin bapak pulang tahlil. Daging semur segini nih disuir-suir, sarang sedikit anak 9, nggak kerasa daging, cuman kecap doang. Tapi hidup nih, gemuk nih. Iya dong, bener. Entah kita yang udah makan diatur, pagi sore siang malam bergizi, susunya apanya belum tentu jaminan, bener. Kita udah cakep ini. Ya makan daging nungguin bapak pulang tahlil. Pernah waktu itu 3 bulan nggak makan daging. Itu sekampung nggak ada yang mati sama sekali. Lagi sepi kayaknya. Sampai adik saya nanya, Pak, nggak ada yang mati sih. Bapak saya megang sorban, ya, nah ntar kali sore-sorean. Alhamdulillah ada. Pas banget bedung maghrib ada yang mati. Innalillahi. Kata adik saya, hore. Mati mah nggak perlu disumpahin, didiemin aja juga mah. Itu bukan berarti adik saya nyumpahin, enggak, emang nunggu. Kan orang habis hidup pasti secepat itu tuh, nggak pakai lama-lama nungguinnya. Itu adik saya ngomong, Pak, nggak ada yang mati apa gitu. Bapak saya lari ke pintu nungguin gitu ya, ntar kali sore-sore ya. Alhamdulillah ada aja, cepet kan. Ya Pak, bukan berarti kita semuanya turunan orang kaya. Ada di sini anak presiden, ada di sini anak jenderal, ada di sini anak pengusaha. Nggak ada kecil itu mah. Di sini anak-anak dari orang-orang tua kita yang ahlil khair, amin. Ahlil jannah, amin. Ini barokahnya dari orang-orang tua kita yang kita punya ahlil khair, amin. Itu lebih berharga daripada jenderal, daripada pengusaha, daripada orang paling kaya. Sampai lagi orang kaya rata-rata nggak mau duduk begini. Ini orang bener yang mau duduk begini. Orang yang pengen berebut pahala barokah, pengen cinta sama Nabi, pengen diakui nama Nabi, mau duduk begini. Kalau orang kaya mah enggak, yang kursinya empuk, pegang remote TV. Orang kaya, coba emak mah, ya kan? Enggak gitu. Ini udah biasa susah kalau kita mah. Jadi kalaupun sekarang masih miskin juga, nggak usah marah, emang udah turunan. Kenapa kita miskin sampai sekarang? Karena emang turunan. Ya kan? Bener. Lu jangan marah, ngapain? Maksa pengen kaya, cari aja bini yang mau nungguin lilin, kelar kok. Tinggal suami jam 12 asal ada tembok kosan-kosan dia. Iya ya kan? Ya, cuman lihat-lihat dulu temboknya udah diaci apa belum. Takutnya masih sadang tajem-tajemnya. Belum diaci, main kosrok aja. Akhirnya kaya kagak habis berdarah-darah. Maksa pengen kaya, tapi orang tua kita nggak ngajarin anaknya kaya. Bagaimana barokah? Al barakatu ziyadatu fil khair. Berkah itu nambah-nambah. Ini berkah nih. Sekarang maulid di sini, besok ada undangan lagi, maulid lagi di sono, itu berkah. Amin. Tuh mak. Sekarang emak girang, besok girang lagi, berkah. Ada orang yang nggak mau. Orang-orang pada pulang di masjid diem aja. Tenda udah dibuka dia diem aja. Begitu diangkat kuning semuanya. Buang-buang air ditahan. Ya.
Nah kalau orang-orang tua kita dulu ngajarinnya baik, 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 baik. Emaknya baik, bapaknya baik, anaknya baik-baik. Ya benar. Makanya kita sekarang udah ketinggalan. Ya Allah, udah jam 12. Terus udah lapar belum? Kayaknya kamu wanita terkuat deh. Belum. Berdahat perutnya kerbak bak 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 bak. Nggak kerasa ketawa terus, pas berhenti aja rokok. Seneng teteh, senang. Ya segitu juga ngaji, seneng aja dulu. Sebab suami yang baik yang bikin istrinya seneng. Suami yang paling bahagia yang bisa bikin istrinya girang. Anak yang baik, anak yang bikin ibu bapaknya seneng, mau ketawa, girang. Suami yang baik yang bikin istrinya girang teh. Enggak, banting pintu, tutup. Enak nggak punya suami gitu? Bener. Suami yang baik itu suami yang bikin istrinya ketawa terus. Ke toko emas yuk. Makan di restoran yuk. Coba udah istri nawarin, "Pah, ke toko emas, Pah." Emasnya mati. Galak banget. Teteh mau saya kasih tahu, kalau punya suami galak, punya suami pelit, tipsnya gampang. Kalau punya suami galak, punya suami pelit, ingat pesan saya, semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Bener. Jadi kalau punya suami galak, jangan dilawan pakai mulut. Polsek penuh. Ya, kalau punya suami galak, jangan dilawan pakai mulut. Ingat, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Angkat rok, kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Pulanglah. Insya Allah nggak bakal jadi marah. Kalau nggak percaya, ntar buktiin. Pulang dari sini, begitu suami bilang, "Gue mau makan," teteh jangan ngasih jawaban yang kasar gitu. Makan, mikir Pak. Ngasih duit 20.000, udah 3 minggu. Pulang makan. No, anak makan sayur bening. Sampai saking beningnya tuh sayur ditaruhin ikan cupang hidup. Mikir Pak, mikir. Udah parah banget ikan cupang hidup di sayur. Kesel dong, hati suami kesel dong. Iya dong, digituin marah, gua tampar nih, kan gitu ya. Cukup kalau suami ngajakin mau makan gitu, "Makan nih, lapar." Jawabnya nggak kasar-kasar kali, biasa aja. Ada apa? Lapar nih, papa pengen makan. Bagaimana? Kan kita nggak masak, nggak ngasih uang belanja pula. Lapar pengen makan. Bagaimana? Sampai jaga-jaga gitu kalau dia nampar gitu. Papa pengen makan. Bagaimana? Begitu, gua tampar nih. Orang mau makan kok bagaimana? Angkat, kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Pulanglah. Yuk, nggak percaya, ntar pulang dari sini jajalin. Begitu suami ramanya, "Ngaji apa sih? Jam segini baru pulang." Jangan ngaji, orang ngaji marahin mulu, orang ngaji. Kalau ngomong lihat muka, lihat mata. Kalau ngomong sama suami juga begitu. Jangan, "Jam segini baru pulang ngaji." Orang ngaji. Ngapa? Jangan, lihat mata. Ada apa? Jam berapa ini? Kau baru pulang? Bagaimana? Gue udah lapar nih, nyari-nyari nasi nggak ada. Orang kalau mau ngaji masak dulu. Ada apa? Nggak usah bilang, "Kan nggak ngasih uang belanja." Nggak usah gitu. Ada apa? Bagaimana, itu aja. Ada apa? Lapar. Bagaimana? Pengen makan. Iya, ada. Marah. "Hei, kembali ke tempat asal." Habis. Kelar itu cerita. Bener? Cek, buktiin. Sebab semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Ya. Nah, kalau kita udah pada pintar, udah pada cakep nih, mama udah pada cakep semua, tinggal anak. Kalau kita punya anak bisa ngaji aman, berarti kita udah punya celengan. Makanya emak,
Orang tua kita punya orang tua ngajarin ngaji, kita begini karena orang tua ngajarinnya begini. Sekarang ntar sama anak-anak kita juga mesti begini. Siapa orang yang pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Siapa orang yang pengen rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Siapa orang yang pengen punya anak soleh, ibu bapaknya juga kudu soleh. Pohon pisang 3 kali ditebang nggak mungkin keluar pohon duren. Pohon pisang ditebang nggak mungkin keluar pohon rambutan. Pohon pisang 3 kali ditebang tetap keluarnya pohon pis. Artinya pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu suruh ngaji. Lumayan anak bisa ngaji, bisa jadi imam. Amin. Ntar emak meninggal di ngajiin, bener? Emak pernah dengar ada orang meninggal minta dinyanyiin? Nggak ada. Rata-rata model kita kalau meninggal mintanya diajiin, bener? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi 'anaqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Allah begitu apa kok dia orang sampai orang ngaji. Net dia mah gua kata kali gua doang yang PA. Enak punya anak. Dia jadi artis, dia jadi penyanyi, albumnya banyak. Ada orang tuanya meninggal lagi sakaratul maut minta dinyanyiin. Belum pernah dengar sekalipun dia anaknya artis, emaknya mau meninggal nitip. Nanti kalau emak meninggal tolong nyanyiin 3 lagu. Yang pertama Sambelado, yang kedua Kereta Malam, yang ketiga Keramat. Ada nggak begitu? Nggak ada. Rata-rata orang tua kita mau meninggal mintanya di ngajiin. Setuju Bu? Makanya punya anak suruh pada ngaji. Biarin ya, nggak usah S1, S2, S3, S4, S5, ntar kebanyakan S beku. Pinter di Amerika, di Inggris, di Prancis, kerjanya enak, duitnya banyak. Emak mau meninggal nggak ada anak, sedih nggak? Katanya anak banyak, pinter-pinter, keren-keren, kaya-kaya, tapi emak sakaratul maut nggak ada. Nenek mau meninggal, cucu nggak ada, sedih nggak Nek? Makanya punya anak jangan pinter semua, mesti ada yang bego atuh. Jangan pinter semua, mesti ada yang bego atuh. Ke Amerika dia nggak mau, ke S2 dia nggak mau, ke S3 dia nggak mau, dia maunya nungguin emaknya. Emaknya mau masak nggak ada beras, dia cuciin beras. Cakep nggak itu? Emaknya sakit, badannya dingin, diguyurin balsem, sampai kepanasan dipayungin. Bego tapi bener daripada anak pinter tapi nggak bener, nggak paham. Lama di Amerika, emaknya sakit, nggak bisa, emaknya meninggal baca Yasin nggak tahu, nggak pernah baca Yasin, emang nggak ikut ke pengajian. Dia baca Yasin latennya, A-nya banyak, ya asin, ya asin, I-nya banyak, ya asin, ya asin. Emaknya mau mati nggak jadi, melek, tambahin air. Emangnya sayur tuh lo bating uyah meren neta ku asin ting. Makanya punya anak nggak usah pinter semua, sisain biar ada yang bego atuh. Nungguin emak baik. Ya apa-apa cepet sekolah biar bisa kerja, cepet kerja, targetnya kerja, begitu kerja lupa sama emak. Biarin yang nggak kerja, yang penting rajin ngaji. Emak nah lo dituntun emak mau meninggal dia ngajinya sih. Wah Al-Quranil Hakim, jangan ya asin, ya asin. Itu emak mau mati nggak jadi, tambahin air. Takut kering itu keasinan. Papais pedak meren. Tapi kalau punya anak bisa ngaji girang nggak? Dia jadi imam, yang tua-tua bakalan di masjid nggak ada. Tanpa sadar dulu di situ ada kakek kita, bapak kita, guru kita, kiai kita. Kita sholat di belakang, belakang. Sekarang kita udah masuk di barisan depan, berarti kita sudah tuh. Orang tua kita nggak ada, kita sudah tuh pengganti orang tua. Bener. Kalau udah biasa mimpin tahlil, cakep. Emak sakit, emak nggak ada umur, aman, udah punya celengan. Ya,
Belajar mimpin tahlil budak, anak diajarin mimpin tahlil mang, jangan dibidah-bidain, ntar nggak ada yang ngirimin sepi. Ya, belajar summa ila ruhi ma iyayah bin ma etatah bin ma iyayah, ayo ma iyayah binti ma etatah binti ma ji iyayah tahnu etanu iyayah al-fatihah. Atupan mak orang hirup kene. Nggak boleh dong, masa masih hidup mak keur ngagoreng lauk teh ya. Summa ila ruhi ma bin sahama. Summa atuh dibanjur ku minyak panas. Belajar anak kadang nggak usah dibilang oh itu tahlil, oh itu bid'ah, oh itu musyrik ketinggian. Nanti emak meninggal nggak ada yang ngirimin Fatihah. Ya, summa ila ruhi bapak haji ini bin bapak haji itu, bapak haji itu tuh bin bapak haji ono, bapak haji yang ini nih bin bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh yang kuburannya ke alingan tembok. Emak bapak haji yang ini nih, bapak haji yang ini yang kuburannya di pinggir kali. Bapak haji yang itu tuh belas itu tuh bapak haji yang belas itu tuh yang kuburannya udah ketiban triplek. Bapak haji yang ini, bapak haji yang itu, bapak haji yang ono al-fatihah. Nggak apa-apa kan latihan, anak maker latihan, jak mah hirup kene. Tidak aku maker jeung eta anak mak summa ila ruhi. Apa di seblok ku cai kotor marah. Belajar nggak apa-apa. Belajar ngaji mumpung masih muda, bener. Suaranya cakep jadi kori, perempuan koriah, kalau laki kori, perempuan koriah, laki pinter ceramah dai, perempuan dainya, benar. Laki baca Quran hafiz, perempuan hafizoh, benar. Nah, laki jadi artis, perempuan artisa, tinggal gitu-gitu aja. Iya mak, belajar mimpin tahlil, nggak usah lah kayak orang-orang gitu. Apa itu? Nggak ada dari sononya. Biarin ntar dia mati nggak ngirimin tau. Si mati udah selesai, tapi si hidup masih banyak punya tugas buat si mati. Bener, tengok kuburannya, patah nggak apa nisannya, hilang apa enggak. Ada loh bu, lama kita nggak nengok kuburan orang tua kita, kakek nenek kita, nggak taunya dijual kena proyek. Jangan delok kehilangan emak. Bener nggak tuh? Ih ngeri. Sekarang jangan kata tanah, warisan, kuburan emak aja udah bisa dijual. Dulu nggak laku, sekarang lah laku. Makanya lihat orang yang suka gusurin kuburan, yang jual kuburan dia bawa ninjanya teriak bung bung kubur. Yang bawa mobil ngebut tek injak gas alam kubur. Maksain dunia pengen kaya, jangan kata tanahnya, kuburannya dijual. Ya kira-kira itu berkah apa enggak? Biarin kita susah, yang penting biarin orang kaya, kalau nanti ujungnya laknat buat apa? Benar. Yang penting kita sehat, manfaat, itu aja cakep. Udah siang, waktunya makan. Ya bu, ya udah capek kan ketawa, capek kan? Saya takut ntar yang atas ketawa, yang di bawah rembes. Wah, di bawah hur gitu. Orang-orang mau pulang dia miring-miring jalan. Kenapa? Anjing ngajakri anjing. Kenapa emang? Gara-gara di ceramah abis gue lempek nih. Tapi mudah-mudahan enggak semuanya udah pada rapat. Takutnya kebanyakan beranak dol. Ustadz ceramah PA. Udah bu, kalau nggak demen nama saya besok jangan diundang lagi, nggak apa-apa. Undang saya sekali aja, jangan sering-sering. Mahal sayang. sayang, mendingan panggil Ustadz yang beneran aja, yang ngomongnya dikit tapi ilmunya banyak. Haji Akrim terang-terangan aja dia. Makanya surganya juga nggak sama sama kiai, surganya nggak sama kali sama Ustadz Akrim. Surganya bagian belakang aja nggak apa-apa, biarin kita yang penting kan di surga. Mau megang-megang kunci kayak apa kayak di sono, apa megang-megang kanebo kayak ngepel-ngepel apa nggak apa-apa, biarin saya mah nggak apa-apa. Saya mah sudah tahu diri, saya mah yang ceramah juga ceramah aja gitu. Orang-orang kan kalau ceramah nggak mau dibayar, saya mah nggak datang. Apa itu? Ini daripada jadi dosa, ya terang-terangan aja. Saya mau datang, suka sama susu, siapin susu kan gitu. Ya dong, kalau gak ada susu nggak datang. Sing amat ya. Masa mau kedatangan tamu nyek satuan rumah, ya kan?
Dulu orang tua kita kalau ada tamu ngutang mau, sampai nggak ada gula, kita disuruh ke warung kita ngutang dulu, nggak ada. Orang malu nggak ada tamu nggak punya gula, nganjuk lah nganjuk cina, kita dibayar kok emak, dibayar. Era tamu era. Pisang goreng empat. Itu tamu, begitu tamu pulang selesai, belum nyampe di luar udah diserbu sama kita. Jadi gara-gara ada tamu kita ngikut jajan. Bahkan kalau gak ada tamu nggak ada pisang goreng, ya kan? Itu hebatnya tamu. Ya alhamdulillah ngerti. Kue nega ayah, susu nega ayah, kopi nega ayah, buah nega ayah, komplit. Ih teteh masuk nyahun. Teteh maaf, kenapa sih teteh kalau ngomong pas banget gitu? Pakai kardusan. Jangan pakai dikata doang, malu kita. Kardusan, masa sih kue begini dikardusin? Bungkus dulu kali di kertas, langsung di kardus mah nempel. Emang buat empan nento gak apa? Tega banget sih, bungkus dulu asupan kada plastik. Ya ini berkah semuanya. Tadi saran Pak Lurah juga gitu. Jadi ada uang itu dimanfaatin buat ngaji ya. Jadi teteh udah nggak usah bayar saya lagi. Jadi uang itu langsung diambil sama saya. Eta cek lurah mana baes ya. Ente dipakai ibadah. Masalah bau mah aman, nggak usah dipikirin. Setinggi-tingginya bau cuma seidung. Di atas hidung sudah tidak bau lagi. Nah, nggak usah ada tamu bau nih, itu sombong. Kalau nggak mau bau tutup pakai kapas. Bungkus kain kapan, innalillahi wa inna ilaihi. Itu sombong namanya ya. Emang udah begini ya begini, tapi kita harus tetap sehat ya. Pak Lurah sudah menjamin kesehatan ibu-ibu. Kalau kira-kira batuk apa gitu, datang ke Pak Lurah. Cuman saya kasih tahu, batuk tuh ada dua. Kalau batuk sakit gitu. Batuk banyak duit. Nah kalau batuk tua rada beda, agak panjang. Itu bukan batuk susah, emang batuk udah tua. Jadi Pak Lurah juga nanti mengkategorikan ada batuk sakit, ada batuk memang lagi sehat, ada batuk banyak duit, ada batuk udah tua susah nggak punya duit. Ada orang batuk punya duit biar udah tua juga 2 kali cukup. Tapi udah tua susah nggak punya duit, anak pada pergi, cucu nggak ada yang open, itu batuknya rada panjang. Itu biasanya nggak sampai 2 bulan, baru 2 minggu setengah udah innalillahi, udah pengumuman di musola. Ya bareng-bareng nyanyi. Siapa ingin pintu selalu terbuka. Siapa ingin surga, pintu selalu terbuka. tak mudah Dimiliki hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Tuh taklim, nyanyi aja yang ngajakin ibadah cakep masih. Nyanyi boleh, orang Islam boleh, asal nyanyian yang ngajak ibadah. Ibadah nggak tadi itu? Nyanyi bukan? Nyanyi. Benar bu? Bila Israel Memanggil yang keras jagat terbujur di pembaringan. seluruh Tubuh akan menggigil dasar kan keding. dinginan. Ibadah bukan? Boleh nggak nyanyi itu? Boleh. Goyang boleh nggak orang Islam? Boleh, asal goyang yang ngajak ibadah. Tuh mak kita ngendong bayi goyang. Wujud kidamba kamohalapatu lil hawadisi yamuhu binafsihi wadaniyat kudrati rodat. 2
anak sampai ke genteng, sampai teriak sih, mak kelewat mak. Boleh nggak itu? Boleh, ibah. Kalau orang nggak doa, goyang boleh. Mana goyang yang boleh? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Goyang nggak? Boleh nggak? Cuman kalau kakek kita cuma la ilaha illallah. Kalau saya kan emang genit jadi ambil lah. Itu ngelebihin sebetulnya. Yang jadi riak itu. Cuman kalau nggak begitu kan kamu nggak ketawa. Aku tahu kan kamu ngundang aku supaya kamu bisa ketawa, ya kan? Ya kan? Kamu pasti bisa. Sallallahu ilaha illallah sallallahu Muhammad Rasulullah. Apa Mi? Genit. Bekas cabe-cabean dulu. Dulu bekas biduan juga saya. Biduan kemidi. Jadi kalau nyanyi tuh kemidi diputer, saya ngikut muter aja begitu. Akhirnya selesai 2 lagu celeng saya. Iya Mi, emang genit bagaimana ya? Dulunya parah sih. Bekas jablay. Nggak apa-apa. Pelacur aja masih dibelain sama Allah. Gara-gara nolongin anjing kehausan, pelacur masuk surga. Benar? Makanya kita belum yang terbaik ini, belum. Jangan memfitnah orang. Halo kafir lo, nggak bakal bener lo. Kalau Allah kasih hidayah, dia bisa lebih iman daripada kita. Kalau kita hina tetangga kita, lu bakas perek aja belagu lu. Kayak sekarang ngaji, bisa jadi kalau Allah kasih hidayah, surganya duluan dia sama kita. Kita juga belum siapa-siapa, bener. Di balik kejelekan ada kebaikan, di balik kebaikan masih ada kejelekan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kita nggak pernah tahu. Kita ngurusin anak orang, anak kita bisa nggak keurusan. Kita ngurusin suami orang, suami kita bisa nggak keurusan. Kita ngurusin rumah tangga orang, bisa jadi rumah tangga kita juga nggak ke. Udah, mendingan urusin kita aja. La ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Benar? Ya Bu, ya Mak. Kita pulang bawa diri kita, bukan bawa diri orang. Suami sekalipun yang janji sehidup semati, kita mati mah sudah siap-siap kawin lagi. Najis bener Ibu. Ya, pasti Ibu bilang gitu, najong banget. Ya Mak. Udah, kita ingetin ya, jangan keluar, ke dalam aja pelan-pelan. Yang memperbaiki agama kita bukan orang. Untuk memperbagus ibadah kita bukan berorang. Untuk memperbaiki akidah dan keyakinan kita nggak perlu menjelek-jelekin orang. Benar. Buat mempercantik diri kita bukan berarti kita harus menjelekin muka orang. Benar. Dandan aja yang rapian ya mah. Teteh, nenek, dandan yang rapian. Buat ke sono, kondangan di sono lama. Enggak balik lagi mah. Hajatan paling lama di sono kita diundang. Seragamnya juga putih semua. Kayak kapas. Gatel, akhing. Kalau udah mati udah enggak lagi. Ya Mak, itu aja udah siang dah. Udah capek banget Pak, udah pada lengket nih. Ustazah udah pada lengket nih. Udah nggak enak rasanya gitu, udah nggak enak, udah menempel. Udah lapar belum? Woi, udah siang kali, masih belum aja. Kayaknya kamu suka banget ya sama aku. Dari tadi aku udah begini, kamu belum pulang-pulang juga. Kenapa sih nenek? Waktu SMP nggak bilang sama aku. Masa sih sekarang aku harus cium kamu? Atau nenek najis gue. Bercanda ya Nek, biar senang ya, biar girang hati. Udah sakit nih hati nenek, udah sakit nih hati emak. Anak pada nyusahin, suami pada bikin kesel ya Ma. Punya tanah udah habis dijualin sama anak. Emak boleh ngumpulin, bapak boleh ngumpulin, kakek boleh ngumpulin, anak yang ngabisin. Ada nggak kira-kira anak yang nambahin banda orang tua? Ada nggak? Ngabisin, mau ngawinin jual tanah, mau nyunatin jual tanah, mau sekolah jual tanah, mau nikahin anak jual. Akhirnya tinggal meteran doang segulung. Ya Mak. Makanya kesian tuh emak, udah aja ketawa aja, nenek aja ketawa aja, Nek, jangan kebanyakan mikir. Banda dipikirin udah habis, buat apa? Emang udah sifatnya dunia ya, sebanyak-banyaknya kita pulang kagak bawa banda. Kain kapan 3 lembar, bener.
Sama siapin aja emas 2-3 gram, kumpulin dikit-dikit buat 1 hari, 2 hari, 3 hari bayar orang tahlil sama orang ngaji. Buat amin 40 hari ya kali, ntar ke sono aku cukup tuh banda sisain buat bikin haul. Emang siapa yang nerangin kubur emak kalau bukan itu yang kita sisain ya? Emang udah begitu anak mah mau kawin jual tanah, mau nyoklain jual tanah, mau bangun rumah jual tanah, cuman geser punya orang tua doang. Amin sekarang ditempatin juga masih punya orang tua, benar. Kontrakan udah banyak, begitu lagi aja mau ngawinin jual sepintu, Junatin jual sepintu, mau nyokolain jual sepintu, bapaknya lagi PA jual 2 pintu. Akhirnya tuh kontrakan tinggal jendela doang, pintunya habis dijualin, najis gua mah. Siapa orang mau ngontrak nggak ada pintunya? Emang ada apa orang mau ngontrak nyeplos dari jendela pintunya nggak ketutup? Kagak bakal laku tuh kontrakan kalau pintunya udah dijual, benar. Makanya mah udah biarin dunia, udah habis-habisin aja ya nenek lihat saya seneng. Nah segitu juga pahala saya ya mak, biarin udah mau kemana lagi, ganti gigi juga nggak usah. Gigi diganti buat apa? Kita ganti pakai emas, ntar kita dirampok sama orang. Mentang-mentang punya gigi emas mulu kita ngomongnya ih selamat siang, assalamualaikum. Ntar yang nimpalin garong malah lagi mangap diketrok sini kan. Yan mak ya mak udah biarin gigi yang nggak ada giginya biarin, yang penting nggak bisa dimakan, nggak bisa digigit, diisep, buset dibawa lagi apa. Terima kasih Bang Haji, terima kasih. Udah siang dah, udah lapar dah. Ayo kok bareng-bareng kita istighfar bareng-bareng kok. Kita udah girang, tapi girangnya kita, susahnya kita, tetap kita ingat Allah. Kalau saya ikhlas, emak dengerin saya ikhlas, Allah ridho, lillah karena Allah, wafillah di jalan Allah. Nanti kita ketemunya mardotillah, ridhonya. Ulang lagi, lillah karena Allah. Emak datang ke sini, kita semua kumpul di sini teteh bareng-bareng, lillah karena Allah. Kita dengerin ceramah, kita dengerin orang ngaji, kita dengerin rawi ustazah kita, itu wafillah jalannya. Ntar kita pulang yang susah, yang punya urusan, yang suaminya galak jadi baik, yang utang nyelon kebayar, yang kreditan masih ada, ntar kebayar, itu namanya mardotillah, ridhonya. Nah kalau Allah udah ridho apapun juga, yang susah jadi senang, yang punya utang jadi kebayar, amin. Yuk ya udah biarin, ayo astaghfirullahalazim min kulli zambil kabir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sanatu wa abu'u bi ni'matika alayya faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta liridaillahi ta'ala wa bi syafaati rasulillah wa barakati du'a nabina wa ummina wal ustazina. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doanya ustazah langsung apa ada ustaz? Langsung aja. Kan saya dibayarnya ceramah doang. Lagi. Ya, Kiai mohon maaf biar cepetan deh ya. Ya, Bo jangan bubar dulu ya. Ya, aku tahu kalau kamu nggak bubar berarti kamu pulang masih ada aku di hatimu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya walana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana wa ilahana, lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal maddu wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi khalqillah. Allahumma
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجلين وشفيع المذنبين ومشايخ المقدمين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلنا الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Udah pulang dah, udah siang Pak. Ya udah segitu aja, capek kali ya. Ya udah mau makan dulu, disiapin makan katanya. Ya udah siapin makan. Kok makan Pak? Bawa piring sama sendok masing-masing nah. Ya makasih ya, kurang lebihnya mohon maaf, mohon ikhlas. Pak Lurah, abang saya Bang Yanto. Makasih Pak Ustadz, mohon maaf. Nah, billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.